selamat siang pendengar Radio Gema Edukasi. Senang sekali saya Rahma dapat hadir kembali menemani kalian pada sore hari ini dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 8. Iya, dan selama 1 jam nanti Rahma akan menemani kalian. Dan tentunya Rahma berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti program acara ini sampai selesai. Baik, di studio telah hadir Ibu Sulastri SPD. Beliau adalah guru IPS terpadu dari SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Kita nanti akan membahas materi permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya. Saat ini Ibu Lastri sudah ada di studio bersama saya dan kita akan sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore Ibu Lastri. Selamat sore insan edukasi. Baik, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Pendengar Radio Gema Edukasi jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini nanti kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
tadi sebuah tembang atau alunan nada yang mengawali perjumpaan kita hari ini, dan kita akan mulai membahas materi kita, yaitu tentang permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya bersama Ibu Lastri. Ibu Lastri, silahkan. Ya, makasih Mbak Rahma. Selamat berjumpa insan edukasi. Semoga tetap semangat ya menyimak program pembelajaran yang sangat berguna bagi kita ini. Insan edukasi, kepadatan penduduk Indonesia di kawasan Asia Tenggara menempati urutan pertama. Sedangkan di dunia menempati urutan keempat setelah Amerika Serikat. Nah, dengan kondisi seperti itu, Indonesia banyak dilanda permasalahan. Permasalahan tersebut ini intinya berkaitan dengan masalah tentang penduduk. Di antaranya misalnya masalah rakyat miskin di Indonesia. Kemudian jumlah penduduk di Indonesia setiap saat selalu berubah. Kemudian setiap detik terjadi kelahiran, kematian, perpindahan penduduk. Nah, kondisi seperti ini dinamakan, kalau kita di Indonesia dinamakan dengan dinamika kependudukan. Nah, pada segmen ini kita akan membahas mengenai masalah dinamika kependudukan. Baik, yang termasuk ke dalam dinamika penduduk itu apa saja sih, Bu? Ya, baik Mbak Rahma dan insan edukasi. Dinamika penduduk itu meliputi jumlah penduduk dan perpindahan penduduk. Bagaimana cara menghitung jumlah penduduk yang banyak seperti di Indonesia ini, Bu? Caranya bisa kita lakukan dengan banyak cara ya Mbak ya. Misalnya kita menggunakan cara sensus penduduk, kemudian registrasi penduduk, dan survei penduduk Mbak. Apa pengertiannya itu, Bu? Maksudnya apa dari tadi? Yang pertama ya, sensus registrasi ya, Mbak, ya. dan sensus penduduk itu, Bu. Pengertian sensus di sini adalah perhitungan jumlah penduduk oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu secara serentak. Sensus ini dibagi menjadi dua Mbak, yaitu sensus de facto dan sensus de jure. Apa pengertiannya, Bu? Sensus de facto dan sensus de jure itu? Pengertian sensus de facto itu perhitungan atau pencacahan Mbak ya terhadap penduduk yang berada di suatu wilayah ketika sensus itu dilaksanakan. Kemudian sensus de jure adalah perhitungan atau pencacahan terhadap penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah yang dilaksanakan sensus. Jadi penduduk yang hanya bertamu atau sementara ya Mbak ya, yang tamu datang ya menumpang ke kampung gitu ya, atau tidak ikut di data. Nah, pada tahun 2000 jumlah penduduk Indonesia saja sudah mencapai 209,6 juta jiwa Mbak. Banyak sekali ya. Udah hampir 1/4 miliar ya Mbak ya. Iya betul. Gitu Bu. Kalau survei penduduk dan registrasi penduduk itu apa Bu maksudnya? Survei penduduk itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penelitian dan menyediakan data statistik kependudukan pada waktu dan tempat tertentu Mbak. Sedangkan registrasi yaitu suatu proses kegiatan pemerintah yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan perubahan pekerjaan secara rutin. Tadi Bu sempat bilang kalau kita akan bahas mengenai perpindahan penduduk ya Bu ya? Iya Mbak. Maksudnya gimana itu Bu? Nah, perpindahan penduduk di sini maksudnya Mbak, yaitu yang biasa kita sebut migrasi ya Mbak, migrasi. Nah, perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain itu biasanya disebut migrasi. Kemudian migrasi itu sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu migrasi internasional dan migrasi nasional. Ya, migrasi internasional itu adalah suatu perpindahan penduduk yang dilakukan antar negara, misalnya
dari Indonesia ke Malaysia gitu Mbak ya. Iya. Kemudian migrasi nasional. Migrasi nasionalnya hanya dilakukan antar provinsi, misalnya dari Jawa ke Sumatera, dari gitu, Jawa ke Kalimantan itu ya. Kalau migrasi nasional itu bagaimana Bu? Iya, migrasi nasional itu tadi udah dibahas, cuma belum ini Mbak ya. Dijelaskan belum, Ibu ya. Belum detail ya Mbak ya. Iya. Nah, migrasi nasional itu perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya dalam wilayah atau dalam skup di Indonesia ya Mbak ya. Ya, kemudian ini selain migrasi, itu perpindahan penduduk itu bisa disebut juga dengan adanya istilah urbanisasi Mbak. Oh. Nah, ya urbanisasi itu perpindahan dari penduduk dari desa menuju ke kota besar, misalnya dari Sumatera menuju ke Jakarta gitu Mbak. Nah, perpindahan penduduk ini biasanya didorong oleh motivasi orang untuk menikmati fasilitas yang ada di kota besar ya. Kemudian atau untuk mencari pekerjaan Mbak. Biasanya kan orang-orang desa atau kampung itu susah, mereka beranggapan bahwa di kota itu malah gampang mencari pekerjaan. Gampang mencari pekerjaan. Makanya mereka kalau misalnya habis lebaran itu Mbak ya, habis lebaran itu kan tenaga-tenaga kerja atau perantau-perantau dari kota itu kembali ke kampung mereka karena merayakan hari raya di kampung masing-masing ya. Nah, kemudian dari situ mereka memperoleh informasi bahwa di kota itu enak gitu Mbak, jadi cari duit gampang. Nah, kemudian mereka nanti sudah selesai hari raya Idul Fitri, mereka mempunyai niat melakukan atau melaksanakan urbanisasi itu tadi ke kota. Jadi, nah itu salah satu bentuk faktor-faktor yang mendorong terjadinya urbanisasi itu Mbak. Iya. Lalu dampak negatifnya Bu dari urbanisasi itu apa saja? Banyak sekali Mbak yang dampak negatifnya itu, dampak yang buruk ya Mbak ya. Dampak yang buruk itu biasanya kalau terjadi urbanisasi ini, penduduk atau kepadatan penduduk di kota itu akan bertambah Mbak. Karena misalnya satu orang bawa 5 gitu ya Mbak ya, yang merantau itu tadi pulang ke kampung misalnya. Satu orang bawa 5, kalau 10 udah 50 orang ya Mbak ya. Itu baru satu orang ya yang membawa. Jadi itu akan menyebabkan terjadinya pertambahan penduduk di tempat tujuan. Ya, tujuan ini misalnya di kota ya Mbak ya. Nah, jadi kemudian yang berikutnya itu akibatnya itu atau dampaknya bisa menimbulkan peningkatan tenaga kerja kasar Mbak. Nah, maksudnya di sini tenaga kerja kasar itu yang dibawa oleh perantau-perantau ini tadi biasanya itu tenaga-tenaga yang kurang terampil atau tidak punya skill ya, keahlian keahlian atau keterampilan gitu. Jadi mereka itu paling di sana kalau perempuan kadang-kadang cuma jadi pembantu. Nah itu Mbak, jadi itulah yang menyebabkan urbanisasi itu meningkatkan tenaga kerja, yaitu tenaga kerja kasar. Tadi Mbak. Nah kemudian timbul daerah kumuh Mbak. Timbul daerah kumuh, maksudnya di sini mereka kadang-kadang susah mencari pekerjaan ya Mbak ya. Bayangan mereka sudah gampang mencari kerjaan, dapat duit banyak. Nah ternyata mereka mengalami kesusahan di kota. Setelah sampai di kota, mereka belum dapat kerjaan ya. Kemudian sedangkan tinggal ya, kebutuhan hidup setiap hari itu ada. Nah itu mereka membutuhkan tempat tinggal ya, membutuhkan mereka tempat tinggal. Kadang-kadang mereka itu tinggal di kolong-kolong jembatan, jadi malah menambah daerah-daerah kumuh. Jadi daerah-daerah kumuh malah bertambah banyak dengan adanya pendatang yang tidak mempunyai rumah ya, tempat singgah. Kemudian tunawisma ya Mbak ya, di sini tunawisma itu sama aja dengan gelandangan ya Mbak ya. Iya betul. Gelandangan, jadi menambah
jumlah gelandangan yang ada di ibu kota. Karena mereka tidak punya tempat tinggal, akhirnya mereka cuma tinggal atau di emper-emper toko, karena diusir sana, diusir sini. Nah, kemudian yang berikutnya itu bisa meningkatkan kejahatan, Mbak. Kejahatan ya. Karena di kota besar itu susah mencari pekerjaan ya. Kemudian sedangkan tuntutan hidup terus ada ya. Penuntutan hidup itu terus ada. Nah, orang yang belum mempunyai pekerjaan ini biasanya karena mereka butuh makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi jalan pintas terjadi kriminalitas ya, terjadi tindak kejahatan ya. Kemudian pengangguran. Nah, pengangguran ini karena belum tidak mempunyai skill itu Bu ya, kerjaan tadi dan skillnya nggak ada juga susah. ya. Mereka cuma buruh kasar ya. Mereka buruh kasar, cuma kesana modal apa ya Mbak ya? Modal berani nekat. aja ya, nekat ya, modal betul, nekat. Iya. Ya, modal nekat. Jadi mereka belum dapat kerjaan, akhirnya menganggur. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada menimbulkan kemacetan lalu lintas juga, Mbak. Kenapa itu, Bu? Lalu lintas. Nah, semakin banyak warga di kota besar itu, semakin banyak mungkin ya tambah warganya ya Mbak ya. Jadi mungkin ada yang membawa kendaraan dari dari tempat asal ya, itu akan menambah jumlah kendaraan yang ada di kota tersebut. Nah, itu akan menambah juga kemacetan ya, kemacetan. Baik, kita rehat sejenak dan setelah yang satu ini, alunan nada yang berikut, nanti kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Selamat mendengarkan. Hari sepi, kenangan membunuh perlahan, mirisnya hati, merasakan sedihnya aku. Daratan pastilah ada tebingnya, sedang lautan pastilah ada pantainya, dan cakrawala pastilah ada ujungnya. Tapi pedihku tiada batasnya. Aku seorang yang tak lepas darimu, masa laluku. Aku seorang yang melemah tanpamu. Betapa aku tak bisa lepas dari bayangmu.
Kembali lagi bersama Rahma dan juga Ibu Lastri dalam acara atau program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 8, dan masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Kita masih membahas materi tentang IPS terpadu geografi, dan kita masih membahas mengenai masalah penduduk dan kependudukan ya Bu? Iya, masalah penduduk dan penanggulangannya. Dan penanggulangannya. Ya. Baik Ibu, kita lanjutkan kembali, silakan. Baik, insan edukasi, kita lanjutkan pembahasan mengenai masalah kependudukan ya dan penanggulangannya. Kita nyanyi dulu ya. Oh, Ibu yang satu ini suka menyanyi. Oke, silakan Ibu. Nyanyi dangdut ini ya. 135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, ada Sunda, udah Mbak nyanyi. Oke, itu lagunya harus diganti ya Bu ya. Iya, diganti, bukan Mbak, 135 juta lagi, malah udah lebih ya, 209,6 juta. Ini nyanyian zaman kapan tuh Bu? Dulu ini Mbak ya, tahun 70-an ya Mbak ya. Iya, Jadi iya, kalau iya. sekarang jumlah penduduk Indonesia itu sudah hampir 1/4 miliar ya Mbak. Iya, betul. Yaitu 209,6 juta. Ya. Nah, jadi masalah kependudukan itu menjadi salah satu masalah pokok pemerintah ya, karena mungkin penduduk dalam jumlah banyak itu ada untungnya dan ada sisi positif Negatifnya. dan sisi Negatifnya negatifnya ya Mbak ya. Iya. Nah, kalau misalnya dalam jumlah besar, kalau kualitasnya bagus itu bisa memperlancar atau meningkatkan pembangunan nasional. Tapi kalau dari 209,6 juta ini kualitasnya hanya berapa persen ya, iya. itu hanya akan menghambat pembangunan ya. Oke. Karena zaman sekarang diperlukan manusia-manusia yang mempunyai potensi ya Mbak ya. Punya skill ya Bu ya. Punya skill, Keahlian. potensi. Nah, kemudian masalah kependudukan itu meliputi pertumbuhan penduduk ya Mbak, kepadatan penduduk, kemudian persebaran penduduk, kualitas penduduk, dan dampak ledakan penduduk. Lalu penjelasannya bagaimana itu Bu? Ya, pertumbuhan penduduk di sini saya jelaskan disebabkan dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor sosial. Pertumbuhan penduduk alami dapat dihitung jumlahnya berdasarkan selisih antara tingkat kelahiran dan tingkat kematian, atau PN sama dengan PO plus dalam buka kurung L min M tutup kurung. Sedangkan pertumbuhan penduduk karena faktor sosial dapat dihitung antara selisih kelahiran dan kematian serta migrasi, atau dalam rumusnya itu PN sama dengan PO plus dalam buka kurung L min M tutup kurung plus buka kurung MI min MO tutup kurung. Ini Bu, ini Ya. rumus apa? Mencari penduduk atau apa nih? Rumus mencari penduduk alami. Mencari Mbak. penduduk Ya, alami. penduduk Ini alami. di ujian keluar nggak nih Bu? Ya kadang-kadang keluar Mbak, tapi jadi harus dihafalkan Ibu ya? Dihafalin ini rumusnya kan, untuk mencari penduduk alami dan penduduk faktor sosialnya Iya. Mbak. Ternyata bukan hanya matematika Iya, ya, geografi juga ada hitung-hitungan ya Bu. Banyak juga hitungan Mbak. Oke. Seperti mencari peta itu Iya. Mbak ya. Ada perbandingan-perbandingan. Ini juga ada hitung-hitungan. Oke. Kemudian kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas daerah. Iya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepadatan penduduk diantaranya adalah faktor fisiologis, faktor keamanan, kebudayaan, biologis, dan psikologis. Kemudian kepadatan penduduk dapat digolongkan menjadi kepadatan penduduk umum, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk fisiologis, atau ekonomis. Jadi di sini kepadatan penduduk umum itu maksudnya penduduk dilihat dari
jumlah umumnya gitu Iya. Mbak. Jadi jumlah globalnya berapa. Iya. Kemudian kalau agraris dilihat dari kepadatan penduduk yang mempunyai mata pencarian sebagai petani ya. Iya. Kemudian fisiologis dilihat dari jumlah mata pencarian, Iya. mata pencarian penduduk itu sendiri. Hmm. Kemudian kepadatan penduduk umum itu bisa diartikan juga sebagai jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempatinya. Kemudian penduduk agraris dilihat dari sektor luas lahan pertanian. Iya. Ya, kemudian yang fisiologis itu di tingkat kesatuan lahan yang masih produktif. Ya. Kemudian kepadatan penduduk ini berhubungan dengan kondisi penduduk Indonesia dan piramida penduduk, Mbak. Kondisi penduduk Indonesia ini dapat dilihat dari susunan penduduknya yang meliputi umur ya Mbak ya, atas umur, jenis kelamin, mata pencarian, kemudian penyebaran penduduk, pendidikan dan agama. Iya. Sedangkan piramida penduduk adalah susunan penduduk menurut umur dan jenis kelamin, dapat digambarkan secara grafis dengan perbedaan atas dan bawah. Oke. Kemudian piramida penduduk dapat dibedakan menjadi piramida penduduk muda dan piramida penduduk dewasa atau tua. Jadi masing-masing piramida gimana maksudnya Bu itu Bu? Ya, di sini Mbak Rahma dan Insan Edukasi, piramida penduduk muda berbentuk kerucut ya Mbak, menggambarkan kerucut. Tahu ya Mbak ya kerucut ya Mbak? Ya, menggambarkan sebagian penduduk berada dalam kelompok umur muda. Kemudian kondisi tersebut menggambarkan bahwa penduduk daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Jadi di sini banyak ini Mbak, banyak penduduk yang masih muda, kemudian masih produktif. Nah, produktif dalam hal ini kalau kita lihat dari umur produktif wanita ya Mbak ya, wanita itu masih banyak mempunyai peluang untuk melahirkan. Nah itu. Kemudian tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi ya. Kemudian pertumbuhan penduduknya tinggi. Kemudian piramida penduduk dewasa berbentuk segi empat. Jadi dia bentuknya segi empat ya, bukan kerucut ya. Menggambarkan jumlah penduduk dalam keadaan stasioner. Nah, stasioner di sini jumlah kelahiran dan kematian seimbang. Nah, kemudian jumlah penduduk relatif tetap. Kemudian pertumbuhan penduduk rendah. Penduduk muda hampir sebanding dengan penduduk tua. Ya. Jadi beda Mbak ya dengan yang di atas tadi ya. Piramida penduduk tua berbentuk nisan Mbak, seperti orang yang ada di nisan, batu nisan itu Mbak ya. Menggambarkan jumlah penduduk terus berkurang. Angka kelahiran lebih kecil dari angka kematian. Kemudian sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia tua. Nah, pertumbuhan penduduk sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi di sini nggak ada orang lahirin istilahnya Mbak ya. Jadi nggak ada anak kecil. Ya. Kalau persebaran penduduk di Indonesia ini bagaimana Bu keadaannya? Ya, persebaran penduduk di Indonesia itu kita ini dulu Mbak ya, beri gambaran mengenai di negara-negara ini ya, seperti Cina Mbak ya. Nah, beberapa wilayah negara seperti RRC, India, Jepang, Amerika dan Eropa memiliki kepadatan tinggi. Di wilayah lain seperti Arab Saudi, Afrika Utara, Australia, Amerika Selatan dengan kepadatan penduduk rendah. Nah, negara kita memiliki lebih dari 17.000 pulau. Namun hanya sekitar 930 pulau yang dihuni Mbak. Masih sangat sedikit jadi ya. Belum ada sepertinya ya Mbak ya. Betul, ya. Kemudian persebaran penduduk untuk masing-masing pulau juga tidak sama. Karena mungkin adanya urbanisasi itu tadi ya Mbak ya. Jadi misalnya antara Pulau Jawa dengan
Papua ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau di Papua itu 1 kilometer, jarak 1 kilometer itu paling hanya dihuni oleh satu keluarga Mbak. Oh, Nah, 1 kilo satu keluarga. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan di Pulau Jawa, terutama Jakarta ya, itu 1 kilometer sudah ratusan penduduk yang tinggal di situ. Jadi keluarga gitu Mbak. Jadi, nah jadi kepadatan penduduk di Indonesia ini bisa dibilang tidak merata, tidak merata. Jadi di satu sisi padat, di sisi lain itu masih sangat sedikit ya Mbak ya. Nah kalau dilihat dari jumlah ini akan sangat membahayakan secara ketahanan nasional ya Mbak. Iya. Secara ketahanan nasional dia akan bahaya. Misalnya kita kedatangan orang asing ya Mbak, misalnya di Papua itu karena penduduknya sedikit, jadi mereka tidak akan bisa membantu banyak. Beda dengan yang ada di Pulau Jawa. Iya. Lalu mengenai tadi membahas mengenai kualitas penduduk. Iya. Bagaimana Ibu mengenai kualitas penduduk kita, Bu? Iya. Baik insan edukasi, maksud kualitas penduduk itu terkait dengan masalah kesehatan ya Mbak ya. Betul. Kesehatan penduduk merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa memiliki tingkat kesejahteraan yang baik, maka hal tersebut merupakan bentuk kesejahteraan bangsa tersebut. Iya. Nah, indikator yang dipergunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu bangsa antara lain dengan tenaga dan fasilitas kesehatan yang tersedia. Jadi fasilitas kesehatan yang tersedia itu di masing-masing daerah kan berbeda ya Mbak. Betul. Ya. Jadi misalnya di kampung itu kan banyak fasilitas kesehatan yang sangat minim atau kurang. Nah kemudian kalau di kota itu sudah banyak berlebih, ya Mbak ya, pasti berlebih. Nah itu yang menjadi salah satu indikator tingkat kesehatan di suatu bangsa Mbak ya. Nah itu. Kemudian yang kedua itu usia harapan hidup. Usia harapan hidup. Maksudnya ini orang Indonesia atau rata-rata manusia Indonesia itu hidup sampai umur berapa gitu Mbak. Jadi rata-rata Indonesia ini masih di 60 tahun Mbak, rata-rata hidup itu, usia harapan hidup itu. Nah beda dengan kalau di negara maju Mbak, karena fasilitas kesehatannya beda dengan di negara kita kan termasuk negara berkembang, jadi angka harapan hidupnya itu beda jauh. Nah mereka banyak itu sampai umur 70 tahun. Kalau kita sekitar berkisar antara 60 tahun. Nah kemudian angka usia harapan hidup ini di negara maju ini biasanya cukup panjang Mbak ya. Nah kemudian pada awal kemerdekaan tingkat kesehatan penduduk Indonesia itu sangat rendah. Kalau dibandingkan dengan sekarang sudah sangat berbeda jauh ya. Karena mungkin karena sarana kesehatan ya Mbak ya. Kemudian mungkin rendahnya tentang pemahaman hidup sehat pengobatan masih tradisional ya. Nah, angka kematian di Indonesia masih cukup tinggi. Waktu itu kurang lebih 7,9 per 1000 penduduk Mbak. Jadi cukup tinggi. Pada akhir dekade 80-an kematian bayi juga masih cukup tinggi, yaitu 10,6 per 1000 penduduk pada akhir pelita keempat. Lalu apa Bu dampak ledakan penduduk itu Bu? Nah, dampak ledakan penduduk insan edukasi antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Jadi bagaimana cara penanggulangan masalah kependudukan di Indonesia? Ya Mbak Rahma, makasih. Ini insan edukasi untuk penanggulangan masalah kependudukan di Indonesia. Yang pertama, pemerintah itu mengadakan program transmigrasi ya Mbak. Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke yang kurang padat. Nah kemudian keluarga bencana, kemudian membangun pusat industri di Pulau Jawa. Nah kemudian
Program transmigrasi itu merupakan upaya yang dilakukan untuk memeratakan kepadatan penduduk dengan cara memindahkan dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Iya, betul. Nah, jenis transmigrasi ini dapat digolongkan menjadi transmigrasi umum, transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum ini dilakukan oleh pemerintah atau prakarsa sendiri, Bu ya. Mbak ya. Jadi transmigrasi swakarsa itu dibantu bila prakarsa oleh penduduk dan lainnya. Pemerintah dan swakarsa murni bila prakarsa dan pembiayaan oleh penduduk sendiri. Kemudian program KB ya Mbak, program KB diharapkan ledakan penduduk itu tidak terjadi. Program ini telah berhasil menurunkan angka pertumbuhan penduduk secara signifikan. Yang terakhir, membangun pusat-pusat industri di Pulau Jawa, misalnya yang padat karya itu ya Mbak ya, jadi yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Itu salah satu pemerintah yang diusahakan pemerintah dalam menanggulangi ledakan penduduk. Ya. Oke, baik. Kita rehat lagi sejenak dan setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi bersama-sama untuk mempelajari tentang IPS geografi ini. Jadi tetaplah bersama kami dan setelah yang satu
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan terima kasih untuk kalian yang masih setia mendengarkan acara bimbel ini. Dan ini adalah ilmu pengetahuan yang pastinya kamu harus simak. Nah, siapa tahu nanti di ujian akan keluar dari soal-soal yang kita bahas hari ini. Ya, baik Ibu, tak terasa waktu kita mendekati habis ya Bu ya? Iya, dan bentar lagi Mbak. Kita akan masuk dalam kesimpulan mengenai permasalahan penduduk dan penanggulangannya. Baik Ibu, silakan untuk memberikan kesimpulannya. Baik, insan edukasi, kita sudah membahas tentang materi penduduk dan penanggulangannya. Gini, giliran kita mengambil kesimpulan dari bahasan-bahasan yang sudah disajikan. Kesimpulan dari penduduk dan penanggulangannya, kita bisa ambil jumlah penduduk itu bisa diketahui dengan cara sensus penduduk, kemudian registrasi penduduk dan survei penduduk. Pertambahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Kemudian migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain yang bisa dibedakan menjadi migrasi internasional dan migrasi nasional. Kemudian beberapa masalah kependudukan yang dihadapi oleh negara Indonesia, diantaranya adalah pertumbuhan penduduk yang cepat, kepadatan penduduk yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, dan kualitas penduduk yang rendah. Kemudian berbagai upaya penanggulangan masalah kependudukan yang telah diupayakan oleh negara Indonesia, antara lain dengan keluarga berencana, kemudian program transmigrasi, dan pembangunan pusat-pusat industri yang bisa mengambil atau merekrut tenaga kerja dalam jumlah yang banyak atau disebut juga dengan industri yang bersifat padat karya. Baik, terima kasih Ibu Lastri atas kehadirannya dalam acara bimbel di studio kami dalam mata pelajaran IPS Terpadu Geografi. Dan nanti di lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya Bu ya. Iya Mbak. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, acara bimbingan belajar kita untuk hari ini bersama Ibu Sulastri SPD dari SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami pamit undur diri dan kalian dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.